Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Manda Perlia dari kelas 12 IPA 1 MAN 20 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum korosi sebagai tugas mata pelajaran kimia di sekolah. Tujuan dari praktikum ini yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi, dan yang kedua, untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menghambat terjadinya korosi. Mari kita lakukan praktikumnya sekarang. Langkah pertama, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini. Yang pertama yaitu membutuhkan 5 buah gelas plastik yang berisikan larutan sesuai dengan zat yang tertera pada label. Gelas plastik nomor 1 tanpa larutan, gelas plastik nomor 2 air, gelas plastik nomor 3 larutan garam, gelas plastik nomor 4 cuka, dan gelas plastik nomor 5 minyak. Setelah itu, kita membutuhkan 5 buah paku, dan yang terakhir, kita membutuhkan plastik dan karet sebagai penutup pada plastik. Setelah semua gelas plastik tertutup dengan rapat, lalu langkah yang keempat yaitu proses pengamatan yang akan dilakukan selama kurang lebih 5 hari untuk mengetahui apakah telah terjadi proses korosi pada paku dalam larutan. Setelah 5 hari proses pengamatan, terlihat bahwa terjadi perubahan warna pada larutan dalam satu gelas plastik yaitu cuka. Hal ini menandakan bahwa telah terjadi korosi pada paku dalam satu larutan tersebut setelah dikeluarkan dari masing-masing gelas plastik. Beginilah tampak dari paku-paku tersebut. Paku yang terdapat dalam cuka mengalami korosi, ditandai dengan terbentuknya karat pada paku tersebut. Sedangkan paku yang terdapat dalam wadah tanpa larutan air, larutan garam, dan minyak tidak mengalami korosi. Begitu pula dengan paku dalam minyak. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Mari kita bahas video di selanjutnya. Korosi adalah proses rusaknya benda-benda logam akibat pengaruh lingkungan. Logam seperti besi dapat mengalami korosi apabila bersentuhan dengan asam, air, dan mengalami perubahan suhu secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Proses korosi dapat membentuk oksida besi yaitu Fe2O3SH2O yang disebut juga sebagai zat karat. Secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah proses teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Berdasarkan praktikum korosi yang dilakukan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Yang pertama yaitu faktor air dan kelembaban udara. Air merupakan salah satu faktor penting untuk keberlangsungan proses korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat proses korosi terjadi. Yang kedua yaitu faktor elektrolit. Elektrolit seperti asam atau garam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan elektron. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah diikat oleh oksigen di udara. Dari penjelasan tadi, akhirnya kita bisa mengetahui kenapa paku yang dimasukkan ke dalam cuka mengalami proses korosi. Lalu bagaimana caranya untuk menghambat proses terjadinya korosi? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghambat proses korosi yang terjadi. Pertama yaitu dengan mengontrol wadah atau tempat agar tidak lembab dan agar tidak banyak oksigen. Yang kedua yaitu dengan mencegah agar logam besi tidak bersinggungan langsung dengan oksigen di udara dan juga dengan air. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan minyak, mengecat, atau melapisi dengan plastik. Lapisan minyak, lapisan cat, dan plastik dapat mencegah kontak langsung antara logam besi dengan oksigen dan air. Dari praktikum ini, dapat kita lihat bahwa paku dalam minyak tidak mengalami korosi. Hal tersebut menandakan bahwa melapisi logam Fe dengan minyak terbukti dapat menghambat proses korosi terjadi. Selain itu, wadah yang dijaga agar tidak terdapat oksigen dan air juga terbukti dapat menghambat terjadinya korosi. Terdapat beberapa cara-cara lain yang dapat dilakukan untuk menghambat terjadinya proses korosi, diantaranya yaitu galvanisasi, elektroplating, dan pelindungan katonik. Sekian praktikum korosi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kenapa sih pada gelas berisikan air dan gelas berisikan larutan garam tidak mengalami perubahan korosi? Mari kita simak penjelasan di video berikut Oke, ini. di sini saya akan menjelaskan kenapa sih dari gelas berisikan air dan larutan garam itu tidak mengalami korosi. Jadi pada gelas pertama, paku tidak mengalami korosi dikarenakan paku tidak terkontaminasi oleh cairan apapun. Lalu pada gelas kedua, paku yang direndam dengan air saja juga tidak mengalami korosi dikarenakan adanya faktor lingkungan pada komposisi kimia. Dan jenis paku yang saya gunakan itu adalah paku beton yang mengakibatkan tidak terjadinya perubahan korosi pada gelas tersebut. Lalu pada gelas larutan garam tidak mengalami korosi dikarenakan jumlah garam yang dilarutkan ke dalam air tidak terlalu banyak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.